Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati hidup yang seperti ini dan semoga hidupnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru, peserta Fun Comet Activity, adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga launching FKA, yang keempat testimoni pengurus Comet dan penjelasan FKA, yang keenam itu materi kelas digital, yang ketujuh diskusi, 8 penutup, dan terakhir itu foto bersama. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita memulai ini ada baiknya kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah sekaligus langsung membacakan surah Al-Fatihah agar apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama membaca Bismillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pembukaan pada hari ini semoga kita peserta Fun Comet Activity ini dapat kita terima ketika pemateri nanti menjelaskan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Guru Dakim. Pada Guru Dakim dipersilakan. Baik, suara saya terdengar? Terdengar Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun wa bi ayyi al-tiban yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Guru Dakim. Alhamdulillah, semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu launching FKA yang akan disampaikan oleh perwakilan dari manajemen Dompet Duafa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sirli Gumilang. Kepada Bapak Muhammad Sirli Gumilang, dipersilakan. Baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama yang sudah membawakan acara kali ini, dan terima kasih luar biasa kepada Pak Dakim yang sudah mengantarkan kita. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, ini menambah keberkahan acara ini, dan mudah-mudahan sebagaimana yang sudah disampaikan gitu ya, bahwa bergetarlah hati seseorang gitu ya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Dan mudah-mudahan di dalam kesempatan yang kali ini kita dapat kemudian menerima ilmu-ilmu yang kemudian nanti disampaikan oleh para pemateri. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada tentunya panitia gitu ya, penyelenggara FKA Sumatera Selatan yang luar biasa gitu ya, dalam kurang lebih waktu 1 bulan gitu ya mempersiapkan acara ini, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan tersendiri buat kita semua, khususnya para panitia dan tentunya umumnya kepada para peserta yang kemudian hadir dalam kesempatan Zoom meeting kali ini. Senang sekali rasanya gitu ya Bapak Ibu guru gitu ya dipertemukan dalam suasana ataupun momen yang kemudian kita tunggu-tunggu gitu ya. Pertemuan-pertemuan majelis ilmu ini adalah pertemuan-pertemuan yang kemudian paling ditunggu gitu oleh para pencari ilmu begitu ya, dan mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang kemudian senantiasa mencari ilmu, karena ilmu itu akan tumbuh berkembang ketika memang kita cari dan kemudian kita amalkan. Nah, mudah-mudahan ini adalah tahapan pertama yang kemudian kita mencari ilmu tersebut dan kemudian kita mengamalkan. Nah, tentunya tidak lupa juga gitu ya bahwa Bapak Ibu, sholat berkata salam semoga tetap terlipat curahkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu guru, komunitas media pembelajaran ini merupakan wujud gitu ya, bahwa guru itu terus berdaya. Media pembelajaran ini merupakan wujud bahwa guru akan senantiasa berjaya, tidak lekang oleh waktu gitu ya, walaupun memang saat ini bahkan ada yang mengisukan ke depan itu fungsi-fungsi guru akan tergantikan oleh teknologi. Tapi menurut saya itu tidaklah benar gitu ya, bahwa fungsi seorang guru tidak akan tergantikan oleh yang namanya teknologi. Karena saat ini teknologi hanya sebagai saluran, hanya sebagai pengantar untuk kita mendapatkan, untuk murid-murid kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi sejatinya, ruh kemudian dari sebuah pendidikan itu terletak pada diri seorang guru, seperti itu. Nah, barangkali saya akan sedikit cerita gitu ya, tidak lebih dari 5 menit barangkali ya. Bapak Ibu mungkin mengenal, saya rasa pernah juga gitu ya merasakan satu produknya gitu ya, yang ini luar biasa gitu ya, sudah tersebar di seluruh dunia, dan
produk ini lahir di kurang lebih tahun 1928, dan nanti tebak-tebak gitu ya dari Bapak Ibu, boleh nanti silakan tuliskan di kolom komentar kira-kira produknya apa begitu. Diinisiasi oleh seseorang yang kemudian lahir di Jepang dengan nama Akihiko Otsuka. Nah, ini dengar kata Otsuka, kira-kira sudah tergambar tidak ya produk yang kemudian dihasilkan oleh seseorang ini, produknya apa begitu. Otsuka, perusahaannya adalah Otsuka Pharmaceutical gitu ya, berhari gitu ya. Nah, Otsuka ini awalnya memang Oke, sudah ada yang menjawab gitu ya. Nah, sangat mengenal gitu ya. Oh, ini sepertinya memang pecinta produknya gitu. Tapi ini mudah-mudahan bukan disponsori oleh produk tersebut gitu ya. Tapi kita akan mempelajari sedikit apa yang kemudian kita bisa ambil hikmahnya dari produk tersebut gitu ya. Nah, betul sekali Pak Ali Maksum gitu ya menyebutkan di kolom chat. Nah, produknya Pocari gitu ya, Pocari Sweat. Akihiko ini, Bapak Ibu, awalnya mendirikan sebuah perusahaan yang yaitu terkait dengan infus gitu ya. Infus yang kemudian pada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua ini sangat dibutuhkan oleh para tentara-tentara yang kemudian bergerak di medan perang. Nah, produk tersebut setelah kemudian berdiri besar gitu ya, lalu kemudian mengalami penurunan gitu ya, karena memang produk tersebut sudah tidak ada ininya lagi gitu ya, karena perang sudah lewat gitu, dan kemudian yang kemudian membutuhkan produk tersebut sudah semakin sedikit dan akhirnya menghilang gitu ya, redup. Namun apa Bapak Ibu yang kemudian dilakukan oleh Akihiko Otsuka bersama tentunya dengan satu orang rekannya yang concern di riset gitu ya, yaitu Harima gitu ya. Harima dan Otsuka ini melakukan penelitian bahwa ternyata produk yang kemudian dia dirikan berupa cairan infus itu ternyata bisa diminum gitu ya, bisa diminum, dan kemudian ini menjadi satu produk yang kemudian bisa disebarluaskan lagi, bisa dikomersikal, karena kan ini namanya juga perusahaan gitu ya, pasti bergerak dalam bidang bisnis gitu ya. Nah, mereka bergerak untuk kemudian memasarkan produk ini yang kemudian dinamakan dengan Pocari, yang kemudian disebar ternyata penolakan dari masyarakat. Tapi ternyata setelah diujikan terus-menerus gitu ya, dan bahkan dipromosikan yang sangat luar biasa gitu ya, produk ini itu akhirnya dikenal oleh masyarakat, dan bahkan dari tahun 1920-an sampai tahun sekarang produk ini masih eksis gitu ya, dan bisa jadi kita adalah salah satu orang yang kemudian pernah meminum ini. Walau alam gitu ya, saya rasa sih memang sebagian besar dari guru-guru sudah pernah merasakan produk ini gitu kan, karena memang sangat luar biasa terkenal dan juga booming gitu ya produk tersebut. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa kita ambil dari pelajaran dua orang ini, Akihiko Otsuka dan Harima ini, bahwa ternyata Bapak Ibu, untuk kemudian kita bisa berdaya, untuk kemudian kita bisa berjaya, salah satu poin besarnya adalah dengan berkarya, melahirkan produk-produk. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal kemudian kenapa akhirnya komunitas media pembelajaran ini lahir di tengah-tengah kita, di hadapan-hadapan guru, karena berharap bahwa dengan produk, bahwa dengan karya seorang guru, ini akan melahirkan kejayaan bagi seorang guru, akan melahirkan keberdayaan bagi seorang guru. Nah, karena apa? Karena guru berdaya itu karena karya. Guru berjaya karena karya. Jadi saat ini Bapak Ibu, salah satu hal yang kemudian kita terus dorong adalah mari berkarya dan juga mari berkarya. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas yang kemudian kita ada saat ini bersama komunitas media pembelajaran dan melalui kegiatan fun comment activities ini selama kurang lebih ini ya Bapak Ibu ya, 1 bulan ke depan, terdiri dari 6 kali pertemuan, mudah-mudahan
kita menjadi guru-guru yang terus kemudian berkarya, sehingga kita memang betul-betul menjadi guru yang berdaya dan guru yang berjaya. Nah, barangkali karena waktunya terbatas, dari saya barangkali sekian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan, karena yang paling utama dalam kesempatan kali ini adalah tentunya dengan materi yang sangat luar biasa nanti oleh Pak Fajar gitu ya, yang akan menyampaikan tentang materi di kelas perdana ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi dan kemudian menghasilkan karya-karya terbaiknya. Nah, itu saja barangkali dari saya, dan kemudian karena tadi Pak Rama gitu yang menyampaikan bahwa hari ini akan dibuka secara resmi kegiatan Fun Comet Activities, saya mewakili dari manajemen Dompet Duafa, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan launching gitu ya, membuka kegiatan Fun Community Activities yang nanti akan Bapak Ibu selenggarakan selama kurang lebih 1 bulan ini secara bertahap begitu ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu konsisten sehingga tidak setengah-tengah gitu ya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Bersama-sama Bapak Ibu, mari kita mengucapkan basmalah supaya kegiatan FKA ini bisa berjalan lancar dan kemudian bisa bermakna untuk kita semua. Baik, silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. dengan ini kami resmi dibuka. Terima kasih. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Bapak Shirley Gumilang atas sambutannya tadi, dan sekaligus telah membuka acara kegiatan kita yaitu FKA atau Fun Comet Activity ini. Baiklah, acara selanjutnya itu testimoni pengurus Comet dan penjelasan mengenai Fun Comet Activity ini yang akan disampaikan oleh Guru Mirna Kartika. Pada Guru Mirna Kartika, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rama atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya bisa menyapa guru-guru di wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih atas keluangan waktunya bisa mengikuti acara hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, mungkin saya izin share screen dulu ya, karena akan menjelaskan sedikit terkait komunitas media pembelajaran dan info dari Fun Comet Activities ini apa gitu ya. Jadi setelah disampaikan tadi ya oleh Mas Shirley bahwa kita ini sekarang sedang mengadakan aktivitas atau kegiatan Fun Comet Activities. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung dari bulan September sampai pertengahan Oktober. Jadi ada 6 minggu ke depan kita akan sama-sama belajar terkait banyak hal, tentunya berhubungan dengan media pembelajaran. Nah, FKA sendiri adalah program yang diluncurkan oleh komunitas media pembelajaran. Nah, apa itu media pembelajaran? Komunitas media pembelajaran adalah sebuah komunitas yang mewadahi guru-guru untuk saling belajar ya Bapak Ibu, dengan fokusnya itu kepada pengembangan media pembelajaran. Alhamdulillah di tahun 2021 ini komunitas media pembelajaran sudah ada di 8 wilayah. Insya Allah ini adalah wilayah ke-9, yaitu di Sumatera Selatan atau Palembang ya. Dan satu lagi insya Allah akan diadakan di Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 ini ada 2 wilayah yang bisa diberikan atau penerima manfaat dari komunitas media pembelajaran ini.
tentang FKA sendiri, bahwa FKA itu adalah kegiatan webinar ya, kelas online berupa kegiatan-kegiatan dengan spesifikasi 3 kelas, yaitu ada kelas digital, kelas kreatif, dan kelas literasi. Nah, ini ada apa namanya, untuk materi-materinya insya Allah ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita saat ini ya, di mana sekarang masih dalam kondisi PJJ, mungkin sebagian wilayah masih melaksanakan PJJ, tapi ini juga bisa dilakukan atau bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran tatap muka juga. Ada video pembelajaran, board game, magic science, kemudian modul pembelajaran, fun reading, dan fun literasi activities. Insya Allah kita akan belajar bersama dari 6 materi tersebut. Nah, tujuan dari Fun Comed Activity sendiri, Bapak Ibu, adalah sebagai sarana sosialisasi program Comed dan sarana untuk mengajak guru-guru sekalian ya, barangkali di sini ada guru-guru yang punya minat untuk mengembangkan diri di komunitas, khususnya di komunitas media pembelajaran, maka kami terbuka sekali jika kedepannya guru-guru semua berniat untuk menjadi bagian dari kepengurusan Comed di wilayah Sumatera Selatan begitu. Jadi silakan nanti dengan panitia yang hari ini bertugas, yang hari ini menjadi terbentuk kepanitiaan, guru-guru semua bisa ikut menjadi salah satu bagian dari sejarah terbentuknya Fun Comed Activities di wilayah Sumatera Selatan ini. Itu saja mungkin ya untuk FKA, dan ini ada benefit-benefitnya atau fasilitas yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari Fun Comed Activities ini, yaitu mendapatkan sertifikat dengan alokasi jam 64 jam insya Allah jika Bapak Ibu sekalian rutin mengikuti, artinya presensi dari setiap kegiatan itu selalu hadir dan menyelesaikan penugasan di setiap kelas. Insya Allah kita akan adakan penugasan-penugasan ya, supaya apa? Jadi supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih utuh gitu ya, lebih tuntas, dan itu bisa lebih meningkatkan keterampilan Bapak Ibu sekalian dalam membuat media pembelajaran. Kemudian mendapatkan berbagai keterampilan. Tentunya ya, setelah mengikuti berbagai macam materi, insya Allah ini sangat membantu kita untuk meningkatkan keterampilan. Insya Allah juga ada bimbingan intensif dalam penugasan, kemudian insya Allah Bapak Ibu guru semua bisa saling kenal ya satu sama lain gitu. Mungkin di sini karena wilayahnya kan luas ya, jadi mungkin dari satu wilayah ke wilayah lain itu bisa saling berkenalan. Dan terakhir itu berkesempatan menjadi pengurus komunitas media pembelajaran wilayah Sumatera Selatan. Nah ini panitianya, kepanitiaan FKA Sumsel, ada Bu Mustika Haryanti sebagai koordinatornya, kemudian ada Guru Jan Hadi Sumarta sebagai seksi publikasi dan pengelola grup, kemudian ada Pak Asep Irama sebagai koordinator PIC kelas digital, ada juga Bu Wulandari sebagai PIC kelas kreatif, dan Bu Anik sebagai PIC kelas literasi. Nah, saya sendiri siapa? Tadi belum berkenalan ya, jadi saya berkenalannya di akhir. Nah, saya namanya Mirna Kartika. Alhamdulillah saat ini saya bergabung di Comed sebagai pengurus Comed Pusat, Divisi Program dan Publikasi. Saya bergabung di tahun 2016, memulai sebagai anggota Comed Bogor. Kemudian di tahun 2017, 2019 diamanahi sebagai koordinator Comed Wilayah Bandung selama 3 tahun. Tapi ini memang ada pergantian-pergantian gitu. Semester 1 ada Bu Lia, semester 2 beralih ke saya lagi, kemudian ada di tahun 2019 semester 1 ada Bu Evi, kemudian di semester 2 saya lagi gitu. Di tahun 2020 kemudian diamanahi sebagai pembina Comed Bandung, dan tahun 2021 itu membina 3 wilayah Comed, yaitu DIY, Jatim, dan Riau, dan juga sebagai pengurus pusat divisi program dan publikasi. Nah, Bapak Ibu selama sekitar kurang lebih berapa?
tahun ya, 4 tahun saya di Komed, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya 5 tahun. dapatkan. 5 tahun. Manfaat yang saya dapatkan. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya pelajari selama di Komed. Alhamdulillah saya selama di Komed itu bisa ikut serta, bisa menjadi bagian dalam beberapa proyek. Walaupun bukan hanya di Komed ya. Ada 9 buku antologi puisi, cerpen, cerita mini, dan best practice yang memantik saya gitu untuk berkarya, dan itu pun atas dorongan dari teman-teman Komed, rekan-rekan Komed semua. Kemudian menjadi kontributor tulisan untuk majalah. Jadi Komed itu mempunyai majalah yang dikeluarkan per semester. Itu kita terbuka untuk umum ya. Siapapun yang ingin menulis itu bisa berkontribusi dalam majalah tersebut. Kemudian alhamdulillah selama di Komed juga saya diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa kali menjadi narasumber, baik itu di kegiatan Komed, kegiatan Dompet Duapa, ataupun undangan dari komunitas lain. Dan peningkatan keterampilan IT saya juga sangat berkembang ketika saya berkegiatan di Komed. Khususnya di bidang desain grafis. Kebetulan memang minat saya itu membuat poster seperti itu ya, membuat desain-desain, dan itu sangat difasilitasi oleh Komed gitu. Pengelolaan database juga, kemudian mengelola kegiatan online. Jadi yang awalnya saya tidak bisa menyelenggarakan sebuah acara, alhamdulillah setelah mengenal Komed dan selama 4 tahun saya belajar, bisa tahu gitu bagaimana sih membuat sebuah kegiatan online maupun offline. Kemudian networking, alhamdulillah selama di Komed itu saya bisa meluaskan jaringan, tidak hanya dengan guru-guru, tetapi dengan beberapa perusahaan juga ya. Di sini alhamdulillah Wardah nih. Wardah itu menjadi salah satu support program kepada Komed gitu. Di sini di Komed lah saya bisa mengenal Wardah gitu, bisa bekerja sama dengan Wardah dan beberapa perusahaan lainnya atau beberapa startup ataupun komunitas lain gitu. Dan kesempatan lainnya adalah selama 4 tahun saya bergabung itu bisa menjadi tim program Komed pusat, dan yang paling utama adalah saya bisa belajar dari guru-guru hebat se-Indonesia. Nah, ini mungkin salah satu sarana saya juga pada hari ini. Saya akan belajar dari guru-guru hebat yang hari ini berkumpul di majelis ilmu yang akan sama-sama belajar dari Pak Fajar nanti ya tentang video pembelajaran. Nah, mungkin itu saja testimoni dan penjelasan terkait Fun Komed Activities. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu semua ada yang tertarik dan ada yang berminat untuk menjadi pengurus ke depannya. Insya Allah kita akan terbuka ya dengan para panitia. Silahkan menghubungi panitia yang sudah dibentuk tadi, dan kita nanti sama-sama belajar untuk mengembangkan Komed di Sumatera Selatan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Rama atas kesempatannya hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Rama. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Mirna atas sambutannya atau penjelasan mengenai apa itu FK atau Fun Komed Activity. Baiklah Bapak Ibu peserta Fun Komed Activity, kita masuk ke acara yaitu mengenai pemateri yang akan dijelaskan oleh Pak Fajar. Namun nanti akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Guru Asep. Pada Guru Asep Irama dipersilakan untuk memimpin jalannya materi pada hari ini. Kita Guru Asep. Baik, terima kasih Guru Rama yang luar biasa. Wes, ganteng banget sore hari ini. Buru-buru pulangnya agak sore itu kan, jadi sedikit ngejar ini. Ini juga masih menggunakan handphone ini. Jadi gitu, mau dialihkan ya, lagi ke laptop biar lebih laptop cepat ya. aja gitu. Ya. Oke. Ya, silakan Guru. Baik.
Ya, terima kasih Guru Rama, guru-guru hebat semua. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun. Buah nangka, buah pepaya, Cakep, belinya di Cikini. cakep. Apa kabar para peserta semuanya? Mudah-mudahan kita masih sehat hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Sampai esok. Iya, beli Terpantun itu Asep ini. beli kerupuk ke kota Palembang. Cakep. Balik lagi ke Lubuk Linggau, beli sepatu. Cakep. Mari ikut FKA Palembang, makin asik dan makin seru. Aduh. Luar biasa Guru Asep. Ya. Mantap ini. Luar biasa Guru Asep ini. Simpan dulu pantunnya. Ada lagi Guru Biar- pantunnya Guru, tambah Guru. Oke, boleh. Mangga, silakan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah, pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di room virtual ini. Sebenarnya ini sama tatap muka juga gitu ya. Cuman bedanya kalau ini tatap-tatapan gitu. Kalau yang offline itu iya. Sama juga tatap muka juga gitu ya, cuman beda tempat aja. Dalam keadaan baik dan sehat. Dan juga alhamdulillah juga kita bisa dalam sinyal yang semoga gitu ya, sinyalnya stabil, listrik nggak mati kayak saya ini listrik mati tapi alhamdulillah sinyal stabil gitu ya, walaupun pakai HP. Salawat serta salam intinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Guru ya, kalau kami biasanya panggil guru. Jadi nanti kalau kami panggil guru, Bapak Ibu yang ada di sini jangan heran ya, karena supaya nggak terlihat usianya gitu. Ya, jadi yang terhormat Guru Shirley Gumilang yang sempat hadir pada sore hari ini dari Dompet Duafa. Terus pemateri utama kita hari ini Guru Fajar Kurniawan. Luar biasa ini instruktur nasional dari guru pembelajaran Kementerian Pendidikan yang insya Allah hari ini akan berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Jangan sampai keluar, kalau keluar ilmunya separuh, kalau separuh pasti mentah, kalau mentah nggak akan digunain. Jadi jangan sampai separuh-separuh, nggak enak gitu ya. Selanjutnya terima kasih juga sama Guru Mirna Kartika selaku pengurus Komet Pusat yang sempat hadir juga pada sore hari ini. Terus yang tak kalah penting nih, Ibu Ketua kita nih, Ketua Komplang Palembang, Ibu Mustika, luar biasa. Para guru-guru hebat semua yang sempat hadir pada hari ini, yang mengikuti kegiatan webinar ini. Tidak kalah juga untuk para pengurus Komplang yang sempat hadir meskipun masih tahap tahap buat gitu ya seadanya, tapi mudah-mudahan dengan guru-guru hadir, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, monggo yuk ikut gitu, siapa tahu bisa bergabung dengan kita dan kita bisa sama-sama memajukan dunia pendidikan ini dengan apa yang kita mampu dan kita punya ya. Baik, tidak menunggu lama-lama, kita langsung saja kepada Guru Fajar Kurniawan. Alhamdulillah Guru Asep, suara terdengar ya. Wes, luar biasa. Wes, Oke, mantap siap. Guru, Terima suaranya kasih. terdengar jernih. Luar biasa. Sehat Kalau semuanya Alhamdulillah Bapak. sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua, tanpa menunggu lama saya Fajar Kurniawan untuk berbagi kepada kita semua. Jangan lupa kosongkan gelasnya supaya kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Beri Terima tepuk kasih, tangan yang Guru luar biasa. Asep. Silakan Guru Fajar.
kasih Bapak Ibu di Sumatera Selatan ya, di Palembang ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini ya, kalau kebetulan ini saya di Guru Hebat di Jogja, alhamdulillah cuacanya mendukung. Kalau tadi kayaknya di Palembang agak mendung ya, agak ada yang hujan juga, tapi alhamdulillah sinyal tetap masih terjaga tadi yang disampaikan Guru Asep ya. Sebetulnya saya mau juga berbalas pantun tadi kayak Guru Asep ya, tapi kayaknya nggak berbakat. Maaf ya, mungkin tidak bisa berbalas pantun ya seperti Guru Asep tadi. Oke, diberikan kepada saya ini Bapak Ibu guru yang hebat di Palembang, di Sumatera Selatan khususnya, bisa bertatap muka walaupun lewat virtual ya, guru-guru hebat, tetapi alhamdulillah kita bisa saling bersilaturahim, bisa saling nanti berbagi ilmu ya, guru-guru yang hebat. Tentunya di sini saya menjadi narasumber ya, tapi lebih ke berbagi kepada guru-guru yang hebat di Sumatera Selatan seperti itu ya. Oke, langsung saja mungkin Guru Asep, mohon maaf ini nanti saya diberi waktu sampai pukul berapa ya Guru Asep ya? Kita sampai untuk materi ya, ya, sampai 30 menit nanti dilanjutkan dengan siap. tanya jawab. Oke, ya. Terima kasih Guru Asep. Iya, silakan. Oke, langsung saja ya, karena juga waktunya nanti keburu juga. Izinkan, mohon izin untuk share screen dulu saya. Sebentar. Ya, sudah itu ya, sudah nampak ya untuk share screen saya. Sudah ya, Guru Asep? Halo? Siap, sudah ya, Guru. Ya, siap. Thank you. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya mohon izin untuk berbagi pengalaman saya dalam membuat video pembelajaran ya, guru-guru yang hebat di Sumatera Selatan. Sebetulnya pastinya Bapak Ibu guru hebat yang ada mengikuti FKA pada sore hari ini tentunya pasti sudah tidak asing lagi ya untuk mengenai video pembelajaran ini ya. Jadi sebetulnya untuk video pembelajaran ini sudah banyak sekali di YouTube, di media sosial ataupun di di web-web atau apa itu sudah menyediakan untuk video pembelajaran. Tetapi kenapa sih kita sebagai guru, tentunya Bapak Ibu guru yang hebat di sini, kenapa kita juga harus membuat video pembelajaran? Bukan harus sih, tetapi untuk membantu Bapak Ibu guru yang hebat dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu guru. Kenapa? Nah, karena ya jadi mungkin yang ada di YouTube, yang ada di medsos seperti itu mungkin kurang istilahnya kurang pas gitu, ataupun ada bagian-bagian tertentu yang kurang pas apabila disampaikan di kelas Bapak Ibu guru ya. Jadi mungkin dengan membuat sendiri nanti akan lebih pas. Oke, langsung saja ya. Mungkin kalau video pembelajaran Bapak Ibu guru di sini sudah hebat-hebat, sudah tahu semuanya apa itu video pembelajaran. Jadi ini untuk video pembelajaran itu sendiri ya. Kalau dari dari berbagai sumber saya serap di situ.
Intinya adalah suatu media yang dirancang sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum tingkat 1 pendidikan ataupun sesuai dengan karakteristik siswa, siswi, Bapak Ibu guru atau siswa-siswi yang ada pada kelas Bapak Ibu guru seperti. Jadi disesuaikan dengan mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran tentunya Bapak Ibu. Ya, itu yang biasanya agak terlupa Bapak Ibu. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran juga harus dimasukkan ke dalam video pembelajaran itu. Nah, apa sih fungsi video pembelajaran seperti itu? Nah, fungsi video pembelajaran itu yang pertama adalah mendukung pembelajaran karena namanya alat, ya kan? Alat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan, baik itu keterampilan Bapak Ibu guru sendiri dalam membuat video pembelajaran, tentunya nanti mengembangkan TIK-nya Bapak Ibu guru, kemampuan untuk Bapak Ibu guru mengoperasikan TIK juga akan berkembang. Tentunya juga saya juga pernah di kelas saya, murid-murid saya itu malah saya ajak untuk membuat video pembelajaran. Nah, itu kan juga walaupun mungkin hanya sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi di sana murid saya menjelaskan, lagi mungkin melakukan praktek, pada saat itu melakukan praktek untuk saat itu magnet ya. Jadi murid-murid saya itu saya ajak untuk membuat video pembelajaran. Jadi menjelaskan bagaimana mempersiapkannya, merencanakannya sampai dengan membuat video pembelajaran dan bisa menjadi sebuah video yang menarik seperti itu. Terus yang berikutnya adalah menyajikan pengalaman Bapak Ibu. Jadi berbeda ya karena kita sekarang lagi pembelajaran jarak jauh, PJJ atau melewat daring seperti itu. Jadi tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu gurunya. Tetapi kalau Bapak Ibu guru nanti ada pada video tersebut, pastinya akan pengalamannya berbeda daripada mungkin hanya lewat WhatsApp group, ditulis atau tulisan saja di videonya, tetapi ada sosok guru di sana muncul di video pembelajarannya itu. Jadi seolah-olah siswa kita melihat Bapak Ibu gurunya di depan kelas seperti itu. Terus berikutnya yang terakhir adalah menjaga motivasi dan perasaan siswa kita, karena tentunya jenuh ya Bapak Ibu guru yang hebat. Tentunya siswa-siswa kita sudah mungkin kalau di Palembang ataupun di Sumatera Selatan mungkin bisa ya, atau sudah boleh tidak ya untuk siswa untuk ke sekolah seperti itu? Mungkin Guru Asep bisa diberikan informasi saya untuk di Palembang itu sudah bisa masuk ke sekolah belum ya untuk siswa sekolah dasar atau SMP gitu? Kalau di Palembang, insya Allah sudah mulai. Oh, udah oke, sudah mulai masuk ya, terbatas ya juga itu ya. Itu kalau mungkin kalau sudah bisa masuk, tentunya motivasi dan perasaan siswa itu pasti akan senang sekali. Tetapi kalau seperti di Jogja, saya ini di Jogja, Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi di Jogja itu sama sekali belum belum diperbolehkan dari tahun 2020 itu bulan Maret sampai dengan sekarang itu belum boleh untuk masuk ke sekolah. Nah, makanya pastinya siswa-siswi kita akan merasa jenuh Bapak Ibu kalau pembelajaran di rumah terus tanpa ada sesuatu yang baru dari Bapak Ibu gurunya. Maka video pembelajaran ini salah satu opsi Bapak Ibu, bukan wajib, tapi salah satu opsi untuk bagaimana menjaga motivasi dan perasaan siswa kita. Nah, ini miskonsepsi video pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu guru yang hebat, yang tadi seperti disampaikan oleh Guru Shirley, bahwasanya jangan sampai kita sudah membuat video pembelajaran udah kelar seperti itu. Tidak, karena sosok seorang guru itu tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi Bapak Ibu. Itu jadi di sini harus diluruskan bahwasanya video pembelajaran itu hanya suatu alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu guru yang hebat.
Nah, ini miskonsepsinya yang biasanya, biasanya di apa ya, yang ada di YouTube atau yang Bapak Ibu guru buat atau tapi kalau mungkin kalau guru-guru yang hebat di Sumatera Selatan ini sepertinya sudah jago-jago sekali untuk membuat video pembelajaran ya. Nah, di sini kita berbagi ilmu saja. Yang pertama adalah durasi yang terlalu lama. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, jangan sampai durasi video itu terlalu lama. Biasanya siswa kita bisa fokus ke dalam video pembelajaran itu hanya 5-7 menit, Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi di sana bagaimana Bapak Ibu guru yang hebat bisa menyampaikan sesuatu yang poin ataupun mungkin sesuatu yang menarik dan juga membuat siswa penasaran. Jadi seperti itu. Jadi siswa mencari sendiri apa yang nanti akan dipelajarinya, tetapi di video pembelajaran itu dibuatlah sedemikian rupa menarik dan membuat siswa penasaran. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah. Terus yang berikutnya hanya berfokus pada pemaparan materi. Jadi mungkin hanya memaparkan atau mungkin ada pengertian, ada apa, ciri-ciri dan sebagainya, hanya seperti itu, tapi tidak menyapa dulu kepada siswa kita, bagaimana menanyakan kabarnya. Nah, itu nanti hanya diproses di depan sebuah video pembelajaran itu tentunya kalau ada seperti itu pasti akan lebih menarik bagi siswa kita. Yang berikutnya asik terhadap diri sendiri, jadi lebih fokus kepada guru, jadi tanpa menanyakan hal kabar tadi kepada siswa kita. Terus seperti pembelajaran langsung, jadi seperti kayak kita di kelas dibawa ke dalam sebuah video pembelajaran. Nah, itu tentunya juga siswa akan cenderung bosen ataupun tidak menarik dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah tidak dimulai dari mengapa. Nah, harusnya Bapak Ibu guru di awal pembelajaran sebelum masuk ke dalam apa yang akan dipelajari ditanyakan dulu mengapa kita harus belajar ini, atau biasanya juga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini juga harus disampaikan kepada siswa kita seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran jelas, siswa dapat mudah untuk menangkap apa yang ada di video pembelajaran. Itu Bapak Ibu guru yang hebat untuk pengenalan video pembelajaran. Nah, pada judul untuk FKA untuk sore ini kan membuat video pembelajaran ya, Bapak Ibu guru yang hebat. Tentunya dalam membuat proses video pembelajaran itu sangat panjang ya, sangat panjang. Maka pada sore hari ini mungkin saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Tentunya kalau membuat sebuah video pembelajaran dari 0 sampai jadi tentunya mungkin butuh waktu ataupun butuh pertemuan tatap virtual ini, tatap maya ini mungkin beberapa kali guru-guru yang hebat ya. Jadi pada kesempatan sore ini tujuan yang akan kita capai yaitu Bapak Ibu guru yang hebat di sini bisa lebih memahami lagi bagaimana membuat video pembelajaran. Tetapi mungkin teknis-teknisnya, membuat edit-edit videonya, nah itu mungkin belum untuk pada sore hari ini. Jadi lebih ke kita bagaimana untuk langkah-langkah yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Nah, itu unsur-unsurnya. Jadi sebelum membuat video pembelajaran, itu video pembelajaran yang mungkin agak lengkap ya, belum lengkap sekali tapi mungkin agak lengkap. Yaitu yang pertama ada rekaman video gurunya. Diusahakan ada gurunya muncul di sana. Anak-anak pasti akan lebih tertarik, lebih bangga di sana. Ketemu sosok gurunya baru menyampaikan di hadapannya, kan itu lebih membuat siswa fokus. Terus yang kedua ada suara kita. Nah, suara kita masuk, itu bisa sekalian juga direkam saat video ataupun di dubbing. Seperti itu juga bisa guru. Ada background atau musik latar. Jadi siswa juga ada menarik, tetapi di sini guru-guru yang hebat untuk background musiknya itu jangan sampai lebih keras daripada suara naratornya atau suara guru, seperti itu. Nah, berikutnya ada animasi pendukung. Video tutorial pembelajarannya itu
bisa ada animasinya. Jadi mungkin ada slide-nya ataupun ada gerakannya, mungkin ada gambar yang agak bergerak, bergoyang dan sebagainya. Jadi siswa bisa tertarik. Jadi fokusnya di video itu terus seperti itu. Terus yang berikutnya adalah aset-aset berupa teks, gambar seperti itu. Jadi itu yang ada pada video pembelajaran. Sebetulnya hanya itu sih, tapi kalau mau lengkap lagi mungkin animasinya lebih banyak, ada kartunnya, ada sebagainya, itu kan lebih banyak yang harus dipersiapkan seperti itu. Tapi minimal ini insya Allah sudah video pembelajarannya pasti keren ataupun asik untuk dilihat oleh siswa kita. Nah, ini untuk teks gambar nanti kita bisa bisa kita unduh ataupun download di berbagai laman, di berbagai web yang menyediakan gambar-gambar gratis. Tapi di sana di web-web yang saya tulis ini ada Pixabay, ada Freepik, ada Pastesi, ada Alvector. Mungkin ada juga yang tadi buat presentasi Ibu Mirna, itu ada Canva dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengambil gambar-gambar yang background yang diperlukan dalam video pembelajaran seperti itu. Ini nanti saya bagikan aja ya materinya, jadi guru-guru yang hebat bisa nanti membaca ataupun sendiri seperti itu. Apa yang ini untuk mendownload suara background. Jadi ada banyak sekali, ini ada sampai 7, ada audio library, ada Jamendo, Freesound, Compose, Benson, Freesound Effect, dan ada YouTube. Biasanya sih saya biasanya gunakan YouTube ya karena enak mencarinya seperti itu. Jadi untuk mencari musik latar kita cari yang mungkin no copyright. Jadi begitu kita unduh video pembelajarannya itu ke YouTube tidak kena tidak kena hak cipta ataupun seperti itulah. Seperti itu. Jadi gunakanlah musik-musik yang no copyright seperti itu. Nah, ini atau bisa menggunakan phone. Ya. Ini bisa menggunakan handphone. Terus ada perekam suara, nggak perlu karena perekam suara juga tidak perlu karena juga bisa menggunakan handphone. Nah, kalau ini mungkin harus ya tripod karena nanti menempatkan posisi yang pas HP kita ataupun kamera di depan kita supaya jelas seperti itu. Lighting, nah ini bisa menggunakan lampu rumah ataupun ruangan yang mungkin sudah terang, jadi tidak perlu menggunakan lighting. Dan yang terakhir kita harus ada komputer PC ataupun laptop. Walaupun untuk mengedit video itu sekarang di HP itu pasti sangat banyak ya, ada KineMaster, ada CapCut dan sebagainya. Nah itu sangat mudah sekali. Tetapi jika menggunakan HP pasti ada faktor atau kendala yang lain, sepertinya untuk merapikan, untuk menyesuaikan waktunya supaya pas seperti itu pasti akan lebih sulit karena menggeser-gesernya hanya menggunakan tangan bukan mouse seperti itu. Jadi sensitif, jadi maunya digeser sedikit malah kebanyakan dan sebagainya. Nah itu biasanya yang terjadi kalau menggunakan handphone. Tapi bisa Bapak Ibu guru yang hebat ya, menggunakan handphone saja udah bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Nah, yang ini adalah kebutuhan software. Jadi ada editing video, ada KineMaster, Camtasia, ada Ulit Video, ada Vegas Pro, ada Adobe Premiere, ataupun kalau di HP sekarang seperti gratis, free, dan juga bisa untuk menghilangkan background ya, background kita bisa hilang kalau menggunakan warna yang polos seperti itu, jadi rata warnanya, mau hijau mau biru, yang penting tidak tidak sama dengan baju ataupun dengan warna kulit kita. Takutnya nanti jika dihilangkan backgroundnya maka malah
baju kita juga akan hilang seperti itu, bolong kan seperti itu. Jadi disesuaikan, jangan sampai sama dengan baju yang kita pakai. Untuk background-nya, background apapun bisa Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah animasi atau membuat gerakan-gerakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang saya gunakan sendiri itu nanti akan saya tampilkan video yang sudah pernah saya buat, walaupun belum bagus ya Bapak Ibu ya, mohon maaf karena juga baru belajar. Itu saya hanya menggunakan PowerPoint Bapak Ibu untuk menggerakkan animasi-animasinya. Belum menggunakan video scribe, belum menggunakan Powtoon untuk mungkin ada video animasi ataupun avatar seperti itu. Jadi nanti bisa ada kartun yang sedang berbicara seperti itu, nanti tinggal di dubbing. Nah, itu kan biasanya menggunakan Powtoon seperti itu. Saya belum. Jadi saya lebih menampilkan sosok guru ke dalam sebuah video pembelajaran. Jadi siswa kita lebih wah, saya sedang dilihatin guru ya. Jadi harus fokus, padahal itu di video guru-guru yang hebat seperti itu. Terus yang berikutnya ada editing foto. Kalau editing foto itu sebetulnya hanya untuk ini sih, guru-guru yang hebat untuk mungkin menghilangkan background, menambah tulisan pada gambar. Tapi sekarang mudah sekali guru-guru yang hebat untuk menghilangkan background, ada online. Tinggal background remover yang ada di online, kita upload fotonya, nanti sudah background-nya hilang sendiri. Padahal background-nya yang di belakang itu tidak mudah sekali menggunakan Corel atau Adobe Illustrator. Tapi kalau sekarang sangat mudah sekali, guru-guru yang hebat. Nah, lanjut ya. Sebentar. Nah, ini dalam membuat video pembelajaran. Biasanya guru-guru yang hebat, dulu saya sebelum tahu bahwa membuat video pembelajaran itu paling mudah kalau kita merencanakannya baru buat. Rata-rata kalau saya sendiri dulu membuatnya ya asal buat aja, langsung coba saya rekam, saya mau ngomong seperti itu, nanti saya tinggal edit. Ternyata malah sangat sulit sekali guru-guru yang hebat ya. Jadi yang pertama mungkin tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua saat ngomong pun mungkin malah salah-salah dan sebagainya. Mungkin nanti malah keluar dari apa yang akan kita sampaikan seperti itu. Jadi ternyata lebih enak yaitu merencanakan dari awal. Apa guru yang hebat? Menentukan materi atau menentukan tujuan pembelajarannya yang akan dibuat video pembelajaran, atau menentukan indikator pencapaian kompetensi yang akan materinya itu dibuat dalam sebuah video pembelajaran. Kalau sudah menentukan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, nah baru nih mungkin ada berimajinasi, mungkin sedang kayak ngalamun gitu, nanti ini enaknya dibuat seperti ini, nanti saya menyampaikan ini dan sebagainya. Itu diimajinasikan konsepnya seperti itu. Jangan sampai konsep itu biar tidak terbang ataupun hilang seperti itu. Jangan lupa juga langsung ditulis Bapak Ibu, mungkin dicoret-coretan. Nah, ini adalah biasanya kalau yang yang udah pro seperti itu, yang sudah biasa. Kalau saya dulu hanya coret-coretan seperti biasa, ternyata ada storyline guru-guru yang hebat. Jadi apa yang diimajinasikan itu kita tuangkan dalam storyline seperti itu. Nah, nanti storyline seperti apa nanti akan saya sampaikan di belakang. Terus setelah itu baru saya kumpulkan, karena di storyline tadi sudah ada gambar yang dibutuhkan, penyampaian narator yang saya nanti sampaikan apa itu sudah ada, maka saya kumpulkan dulu gambarnya, suaranya, terus audionya, background musiknya, seperti itu saya kumpulkan dulu Bapak Ibu. Nah, baru setelah itu saya coba rekam saya menyampaikan presentasi seperti itu. Nah, enaknya biasanya saya waktu merekam presentasi ini, di depan saya itu ada monitor Bapak Ibu. Jadi laptop kita di depan, mungkin
kita merekamnya pakai kamera laptop itu juga bisa, guru yang hebat. Nah, di situ ada mungkin PowerPoint, apa yang nanti saya sampaikan sudah ada di sana, jadi saya bisa menyampaikannya dengan pas waktu yang tersedia seperti itu. Nah, yang terakhir kita gabungkan semuanya. Ada video rekaman, ada mungkin animasi, saya membuatnya pakai PowerPoint, terus ada suara, ada gambar, itu pakai di video editing seperti itu, guru-guru yang hebat. Jadi roadmap-nya ada alurnya, jadi enak pada saat nanti mengolah. Jadi semuanya sudah ada, jadi tidak perlu kerja 2 kali. Takutnya kita baru mau mengedit ini, guru-guru yang hebat ya, ternyata kurang. Waduh, saya kurang yang menyampaikannya. Wah, saya mau merekam lagi. Wah, padahal saya udah ganti nih baju saya, udah pakai yang biasa seperti itu kan. Padahal kalau kita baru merekam presentasi ya biasanya kita guru-guru yang hebat kan inginnya terlihat keren kan di depan siswa-siswinya. Jadi kan pakai baju yang bagus, udah dandan mungkin dengan ibu-ibu udah dandan, udah cantik-cantik seperti itu. Nah, pada saat mengedit kan nggak mungkin kita pakai baju yang itu kan pasti panas dan sebagainya. Nah, ternyata kurang karena tadi tidak direncanakan di storyline-nya. Maka biasanya kalau saya dulu terus malah malas, wah nggak jadi bikin video, malas, ternyata sulit. Nah, itu kenapa? Karena itu tadi ada yang kurang karena tidak direncanakan dengan baik. Mungkin karena aku langsung pengen rekaman langsung di depan komputer seperti itu. Nah, itu yang biasanya terjadi. Nah, apa itu storyline? Nah, seperti ini Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi di situ ada teks, ada aset gambar, dan ada perkiraan durasi, guru-guru yang hebat. Mungkin kita mau membuat video 5 menit nih. Nah, kita ada nanti pembukaan, menyapa siswa. Ini mungkin saya akan contohkan sendiri ya, yang punya saya akan share screen dulu, guru-guru yang hebat ya, mohon izin. Oke, sebentar ya. Saya carikan dulu untuk storyline yang sudah saya buat sendiri. Sebentar. Jadi kalau sudah ada storyline itu maka akan mudah ya, guru-guru yang hebat ya. Jadi kita akan membuatnya mulus. Nah, seperti itu. Jadi pada saat editing video tidak harus mengulang apa yang kurang. Jadi tidak menyebabkan malas seperti itu. Karena wah ini kurang, ini malas aku mau nggak jadi nih buat. Nah, seperti itu. Coba sebentar saya share screen ya. Mohon izin share screen lagi. Oh, maaf belum. Oh, ini oke. Ya, ini udah nampak untuk share screen saya. Nah, seperti ini guru yang hebat. Jadi menyampaikan apa sih materinya, namanya di sini matematika penjumlahan bilangan bulat untuk siswa kelas berapa, namanya untuk siswa kelas 6 ya. Nah, itu waktunya durasinya tidak pasti, saya juga nggak pasti di sana. Jadi saya hanya kira-kira lah 6 sampai 8 menit seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu terus bisa dideskripsikan. Ini nanti mau ngapain? Oh, bilangan bulat adalah ini aset gambar visualnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada teksnya, ada musik instrumentalnya. Di sini saya keraskan. Nah, ini load saya keraskan. Kenapa? Karena belum ada suara naratornya. Jadi saya keraskan. Ada salam pembuka, menyampaikan di situ Assalamualaikum, hai adik-adik atau anak-anak, berjumpa lagi dengan guru Fajar, namanya seperti itu. Jadi begitu melihat, oh ini guru saya ini, nah, seperti jadi lebih fokus daripada kalau di sana langsung materi kan seperti itu, guru-guru yang hebat ya. Nah, ini saya tulis di sini juga pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini apa? Karena saya kalau di depan kamera kadang blank gitu ya, lupa mau ngomong apa seperti itu. Jadi saya tulis juga seperti itu ya, guru yang hebat ya.
Ini saya copy, saya pindah ke PowerPoint biar tulisannya besar, di depan saya ada laptop seperti itu. Jadi saya kayak membaca gitu ya, tapi tidak harus membaca sama persis, tapi secara garis besarnya seperti itu guru-guru yang hebat. Jadi harus lebih enak seperti ini ya. Kalau saya ya, kalau mungkin guru-guru yang hebat mungkin ada cara yang lain. Nah, mungkin bisa menyesuaikan dengan stylenya guru-guru hebat yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, ini sampai berakhir, sampai selesai, dan mungkin nanti juga ada penutup seperti itu, closing ya. Sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara untuk menjumlahkan bilangan bulan dengan menggunakan mistar bilangan, umpamanya seperti itu. Nah, berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ada closing, ada berarti besok ada lagi nih terusannya. Wah, berarti saya tunggu video berikutnya, kan seperti itu. Jadi lebih menarik lagi. Itu sih kalau saya dalam membuat video pembelajaran. Tentunya masih banyak sekali ya guru-guru yang hebat untuk membuat video pembelajaran. Tapi kalau guru-guru yang hebat sudah membuat storyline-nya, insya Allah kurang lebih ya 70% kalau Bapak Ibu guru memang berniat pasti akan jadi video pembelajarannya. Tapi kalau tanpa storyline, pasti nanti di akhir akan balik lagi. Wah, ini kurang ini. Oh, ini saya mau buat ini ya, kan malah jadi 2 kali bekerja. Nanti takutnya guru-guru yang hebat malah menjadi takut dalam membuat video pembelajaran, padahal sangat mudah sekali. Nah, tapi untuk teknisnya, untuk bagaimana membuat animasi pada video pembelajaran, Pak, saya nggak mau menggunakan animasi, hanya saya menyampaikan, terus nanti tak tambahi teks. Boleh sekali guru-guru yang hebat ya. Jadi tidak harus animasi, itu tidak harus. Terus saya hanya menyampaikan menyapa siswa saya, terus di sana nanti saya mau kasih gambar, nanti siswa saya biar mencarinya sendiri, atau video biar mencarinya sendiri tentang apa yang mau dipelajarinya, itu juga itu bisa disesuaikan dengan materi dan juga kelas guru-guru yang hebat. Mungkin kalau di TK mungkin beda dengan di SD, sekolah dasar, mungkin sekolah dasar beda lagi dengan SMP mungkin lebih hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang esensial, itu juga sudah memancing dia dan mungkin akan mencari sendiri, searching di Google, kan seperti itu. Beda dengan mungkin sekolah dasar kelas 4, kelas 5, kelas 6, ataupun bahkan kelas 1, itu kan beda. Nah, jadi disesuaikan dengan karakteristik siswa-siswi yang ada di kelas guru-guru yang hebat itu. Mungkin itu sebetulnya masih panjang karena ada pembuatan animasinya, terus editing videonya. Nah, mungkin karena waktunya juga tadi hanya 30 menit, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa nih saya perlihatkan untuk editing videonya ya. Kalau saya pakainya Vegas Pro. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di sini sudah ada yang lebih ke Adobe Premiere atau lebih mengenal unit video, mengenal film Aura atau Camtasia. Nah, itu lebih bisa menyesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu sudah tahu lah, sudah kenal, seperti kan lebih enak. Nah, sebelum saya tutup, mungkin izinkan saya menampilkan video yang mohon maaf, belum bagus, masih amatir. Nah, saya tampilkan ya, guru-guru yang hebat ya. Oke, saya tampilkan. Oke. Nampak nano. Ngapa tadi aduh bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Fajar Kurnia Aji. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai matematik. Nah, matematika itu mudah tentunya. Kita
pada video pembelajaran kali ini akan mempelajari mengenai bagaimana menjumlahkan bilangan bulat. Nah, tentunya adik-adik semua sudah tahu kan apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan juga bilangan negatif. Nah, untuk itu, yuk kita belajar bersama mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjumlahkan bilangan bulat menggunakan mister bilangan. Tentunya ada kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan yang pertama adalah mobil mulai dari positif dan mobil menghadap ke kiri, yaitu bilangan negatif. Yang kedua, kesepakatannya yaitu apabila ditambah B berarti A maju dan B maju. Nah, bagaimana adik-adik kalau nanti di dalam sebuah soal? Nah, contoh pertama, ada bilangan 2 ditambah 5. Nah, itu nanti adalah 2 menghadap kanan, maju 2 satuan. Dikarenakan 2 bilangan positif. Dan menghadap ke kanan, maju 5 satuan karena ditambah 5 positif. Pertama-tama, mobil akan berada di posisi 0. Menghadap ke kanan dan maju 2 satuan. Karena 2 merupakan bilangan positif. Selanjutnya, dikarenakan ditambah dengan 5, maka mobil akan bergerak lagi maju ke depan 5 satuan. Nah, maka sekarang mobil berada di posisi 7. Bilangan negatif, maka mobil menghadap ke kiri dan maju 5 satuan. Nah, karena mobil bergerak menghadap ke kiri 5 satuan, maka mobil ada di posisi angka negatif 3. 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Hasil kerjaan kalian kepada orang adik-adik menggunakan mister bilangan. Nah, sekarang yuk kita coba latihan berikut ini. Nah, kalian adik-adik semua mengerjakan ya untuk latihannya. Di akhir video juga bisa dikasih penugasan. Jadi nanti bisa dikirimkan ke guru seperti itu. Mungkin hasilnya bisa difotokan atau seperti apa. Nah, seperti itu. Jangan lupa. Nanti apabila sudah selesai mengerjakan, bisa minta tolong kepada orang tua kalian, kakak kalian, atau kepada guru kalian untuk mengoreksi hasil kerjaan kalian. Sekarang dikerjakan ya adik-adik. Adik-adik semua pasti sudah tahu kan bagaimana cara untuk menjumlahkan bilangan bulat menggunakan mister bilangan. Jangan lupa ya, selalu belajar dan terus belajar. Sampai jumpa. Salah satu video yang saya buat. Mohon maaf kalau belum begitu bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan pada sore hari ini. Mungkin saya kembalikan kepada Guru Asep untuk tanya jawab. Oke. Terima kasih Guru Fajar, luar biasa hari ini. Jika berkenan nih guru-guru semua, mungkin kan selama ini kita merasa ada satu hal yang belum saya ketahui gitu tentang video pembelajaran ini gimana sih gitu kan. Nah, oke, mumpung ketemu nih sama Kak Fajar, sama Guru Fajar, monggo silahkan ditanyakan. Kalau misalnya malu-malu buka kameranya, boleh di chat ya. Atau mau bertanya secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu, nanti akan ditunjuk dari ini siapa saja yang akan kita pilih untuk dijawab oleh sama
angkat tangan, Guru. Oke, silakan siapa ya? Boleh tanya Pak Fajar? Oke, Oh langsung iya, aja, yuk. silakan. Oke, Bapak silakan. Guru. Oke, terima kasih Guru Fajar, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. share saja. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, saya sudah membuat video pembelajaran, tapi Keren. tidak sehebat dengan Guru Fajar ya. Karena saya lihat konten video tadi, saya yakin butuh waktu yang sangat lama untuk editing. Karena biasa saya buat pakai Filmora. Jadi kalau kontennya seperti itu, saya yakin itu butuh setengah hari lebih ya. Ya, ya. Kalau boleh gini, Guru Fajar, mungkin bisa minta masukannya ya. Kalau guru-guru ini kan pasti waktunya sangat terbatas. Terus materinya juga mungkin 1 minggu juga ada beberapa materi baru yang harus disampaikan. Dan apakah video pembelajaran ini, kalau ingin guru lebih cepat, itu alternatifnya bagaimana? Karena saya tahu kalau saya sudah mengalami pembuatan beberapa video ya. Kalau misalnya video seperti ini tadi, kalau ditampilkan tiap hari mungkin seminggu 3 kali itu sangat berat untuk guru, saya yakin. Karena saya sudah mengalaminya. Nah, saya pernah melihat 2 konsep video pembelajaran. Yang pertama adalah dari Guru Fajar tadi, saya kira itu lebih menarik. Yang kedua adalah yang lebih cepat. Ya, lebih cepat itu mungkin guru menggunakan whiteboard di belakangnya, materinya sudah ditulis semua, terus dia direkam, terus dia menjelaskan ulang dari tulisan di belakang. Dia tidak pakai mengekat, tidak pakai menambahkan animasi dan sebagainya, dia hanya menjelaskan whiteboard di belakang. Itu editingnya, karena saya pernah mengalaminya itu mungkin nggak nyampe 30 menit. Nah, kalau misalnya daya serap dari murid ya, karena memang murid mungkin lebih ke animasinya, terus mungkin lebih menariknya dari segi gambar dan sebagainya. Tapi kalau lebih cepatnya mungkin dari alternatif yang whiteboard tadi, karena memang kita harus mengerti keadaan guru dan juga alat dan sebagainya. Kedua, Guru Fajar mungkin dari pengalamannya, apakah guru itu juga butuh yang namanya ruangan yang kedap suara? Gitu ya, karena memang bagaimanapun kalau kita merekam suara misalnya di samping jalan besar misalnya ya, ke rumahnya itu, kalau kita merekamnya pasti ada truk lewat, dia masuk. Karena saya pernah mengalami kalau saya editing di Filmora itu menghilangkan sound background-nya sangat susah kalau misalnya suaranya lebih besar begitu ya. Oke, terima kasih Guru. Ya, cukup Terima ya. kasih Guru Ali. Mungkin gimana Guru Asep, mau tampung dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya? Kayaknya langsung aja nih Guru. Langsung aja ya Guru Asep ya. Iya, Oke, siap. terima kasih Guru Ali yang tadi sudah ingin berbagi pengalamannya ya dalam membuat video pembelajaran. Tentunya juga guru-guru di sini, guru hebat pasti sudah terbuat video pembelajaran. Yang disampaikan kali tadi membuat video pembelajaran yang seperti saya yang saya tampilkan tadi memang tidak hanya butuh waktu 1 atau 2 jam ya Guru Ali ya. Jadi mungkin sehari full itu baru mungkin jadi seperti itu, sampai editing sampai selesai seperti itu. Tapi apabila guru-guru yang hebat di sini mencoba, jadi tadi kan saya sudah sampaikan, jadi video pembelajaran itu kan hanya opsi ya, alat bantu untuk mendukung guru dalam semua materi dari hari pertama sampai akhir dibuat video pembelajaran pasti tidak akan sampai ya Guru Ali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sini lebih bisa memilih materi yang mungkin sulit ditangkap oleh siswa. Nah, itu yang bisa dibuat video pembelajarannya yang dengan mungkin ada animasi, pamannya menjelaskan konsep, seperti itu kan butuh benda konkret atau apa, jadi animasi jadi lebih enak. Tapi kalau mungkin materi-materi yang sifatnya itu lebih banyak yang menghafal ataupun nah itu mungkin tidak perlu dibuat untuk video pembelajaran. Jadi
dalam satu semester seperti itu kan guru-guru yang hebat sudah ada di sini untuk analisis kompetensi dasar dan juga karakteristik siswanya. Oh, ini tahun kemarin itu yang sulit dijelaskan, itu yang ini sudah saya sampaikan pakai ini tetap tidak berhasil. Nah, seperti itu. Jadi itu yang jangan sampai guru-guru yang hebat malah fokus perhatian kepada siswanya, terus apa namanya menyapa lewat WA dan malah terlupakan. Jadi karena yang penting itu ya. Jadi siswa diberi motivasi, disapa itu jangan sampai hilang. Setiap hari pasti harus ada, harus berdiskusi dengan siswa walaupun hanya melewati chatting WA seperti itu. Atau kalau bisa setiap hari bertatap maya seperti ini kan pasti lebih enak, tapi kan nggak mungkin, pasti kuota mahal, gadget juga di rumah tidak ada. Jadi seperti itu. Kalau saya, pengalaman saya jadi istilahnya berkaca dari tahun yang lalu, mungkin materi ini yang sulit seperti itu. Nah, itu yang saya ambil seperti itu, yang saya rancang menjadi sebuah video pembelajaran. Tapi untuk materi-materi yang lain mungkin yang itu tidak bisa disampaikan tanpa video pembelajaran sudah siswa bisa menangkapnya, atau bahkan di sekitar siswa juga mungkin ada benda-benda konkretnya, itu kan lebih baik lagi malah siswa belajar melalui lingkungan sekitar. Seperti itu sih Guru Ali. Terus untuk tadi direkam di di ruangan tersendiri, memang tadi saya kalau guru-guru yang hebat di sini mendengar mungkin ada suara motor, ada suara itu ada. Jadi itu karena apa? Karena ya rumah saya juga dekat jalan, Guru Ali. Jadi tadi ada suara motor dan sebagainya. Nah, untuk yang berjalan ke sini saya justru menggunakan itu mic clip on itu loh, Guru Ali. Jadi mic clip on, nah itu lebih kan tidak lebih peka daripada mungkin pakai HP. Nah, itu kan peka sekali. Mic yang ada di HP tanpa clip on atau tanpa mic tambahan seperti itu pastinya lebih peka. Jadi beli mic clip on yang kabel itu bisa juga dicolokkan di HP. Nah, itu buat merekam seperti itu. Jadi suara-suara yang dari luar itu cenderung lebih tidak masuk seperti itu ke dalam rekaman audio. Seperti itu sih. Tapi kalau umpamanya punya ruangan tersendiri yang tidak ada pasan, terus tidak bising, nah itu bisa digunakan. Seperti itu sih Guru Ali kalau pengalaman saya dalam membuat video pembelajaran. Itu Terima kasih. Guru Ali. Iya, gitu. Guru Ali, Guru Dakim, silakan Guru Dakim. Terima kasih Guru Asep, Guru Fajar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya untuk materi hari ini mengenai video pembelajaran. Ini ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ini pengalaman saya, kebetulan saya tahun ini ikut PPG. Jadi ada editing video ketika praktek pembelajaran. Bukan main 2-3 hari baru selesai ngeditnya. Karena memang itu tadi, belum tahu rule-nya, bagaimana cara membuat video pembelajaran yang benar itu seperti apa. Yang perlu saya butuhkan, mungkin kita semua ya butuhkan untuk membuat video pembelajaran ini aset ya. Asetnya itu memang kami, ya saya terutama itu belum banyak literatur, referensi untuk aset-aset video pembelajaran itu agar menarik. Nah, kemudian perangkat pendukung juga ya, perangkat pendukung laptop ini ya. speknya rendah, RAM 2 GB gitu kan. Jadi untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu yang 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu mungkin hanya tertentu lah, pilih yang kira-kira cocok itu. Itu 2 GB. Nah, kemudian untuk menggunakan software editing video itu
atau Filmora itu kurang support gitu, Berat gitu ya? karena spekulatornya rendah. Mungkin ada referensi untuk aset latar background-nya atau latar background atau aplikasi untuk editing videonya, mohon nanti di share ke kami Guru Fajar. Terima kasih. Siap, Guru Dakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya Guru Asep ya. Ya, Guru, silakan Guru. Terima kasih Guru Dakim dan sudah memaparkan bahwasanya kalau membuat laptop biasanya senjata utama ya guru-guru yang di sini. Jadi kalau mungkin tidak support dan sebagainya, atau mungkin untuk menginstalnya sendiri juga butuh informasi lebih bagaimana cara untuk menginstal aplikasi-aplikasi tersebut pada laptop kita. Tapi yang paling utama Guru Dakim, jadi yang penting adalah semangat dulu ya Guru Dakim ya. Jadi kalau kita harus setiap hari kita video pembelajaran, jadi salah satu materi yang mungkin dianggap itu harus dibuat video pembelajarannya, nah itu yang kita otak-atik di sana ya. Untuk asetnya tadi saya juga sudah menyampaikan, jadi ada web, ada laman yang menyediakan gambar-gambar gratis, suara-suara gratis, dan juga mungkin ada gambar juga yang berbayar. Jadi nanti Guru Dakim bisa milih di sana. Pamannya saya biasanya menggunakan Fastosy atau menggunakan Canva yang free seperti itu ya. Jadi nanti bisa memilih gambar-gambar background yang menarik, banyak yang gratis di sana. Tadi di presentasi saya juga sudah sampaikan, ada laman-laman, ada web yang menyediakan gambar-gambar gratis. Karena kenapa sih saya lebih suka pakai gambar gratis, walaupun mungkin guru-guru yang hebat di sini juga harus hati-hati ya. Jadi Google asal mengambil, ternyata gambar itu tidak gratis ataupun punya hak cipta kan, seperti itu. Takutnya nanti kita malah melanggar hak cipta orang lain. Seperti kita unggah di YouTube lah, itu kan gambar saya nggak gratis kan, seperti itu. Atau musik yang paling peka kan musik kalau di YouTube ya. Kita sudah mengunggah di YouTube, ternyata musiknya malah dihilang. Karena apa? Karena di sana ada hak cipta yang kita langgar seperti itu. Nah, maka guru-guru yang hebat pastikan jika memilih foto atau gambar ataupun musik itu adalah yang tanpa hak cipta atau no copyright atau free copyright seperti itu. Jadi bebas digunakan seperti itu. Itu nanti juga pamannya saya sampaikan di sini ya, pamannya saya buka Fastosy ya sebentar. Nanti di situ ada pilihan, jadi gambar yang gratis sama gambar yang berbayar ada seperti itu. Jadi pamannya kita pilih kelas seperti itu ya. Kenapa kok saya pilih lebih enak Fastosy? Karena di sana menyediakan gambar vektor. Jadi gambarnya itu bisa kita pecah. Nah, seperti itu enaknya. Tapi pakai Corel Draw. Maaf nanti ada teknis sendiri ya untuk sebetulnya untuk mempelajari semuanya ini. Sebetulnya mudah kalau kita sudah pernah mencobanya seperti itu. Coba di sini saya share untuk Fastosy. Nah, ini seperti ini ya, guru-guru yang hebat. Ini saya menggunakan itu. Nah, di sini ada yang free dan ada yang tidak ada tandanya, guru hebat. Nah, yang free ini adalah yang gratis. Seperti itu. Namanya saya cari kelas ya, kelas. Nah, ini ada beberapa ruangan. Namanya kan kita sedang berada di ruangan kan, siswa kita lebih tertarik kan, seperti wah, aku di dalam sebuah kelas kan, seperti itu. Nah, itu bisa dengan ada yang tanda free ini seperti itu. Kita tinggal download. Nah, ini namanya free download kan, ini nah itu bisa kita download seperti itu. Free lisensi namanya seperti itu. Jadi kita bisa mendownload gambar-gambar yang gratis seperti itu. Itu sih Guru Dakim. Kalau untuk yang musik, nah, saya biasanya pakainya yang YouTube Guru Dakim. Jadi namanya saya search YouTube seperti ini. Bentar, saya itu dulu ya, takut
Oke, saya itu terus saya biasanya search-nya tambahi no copyright, namanya backsound belum saya share screen-nya sudah. Nah, saya tambahi di sini no copyright seperti itu. Jadi di belakangnya memang mungkin senang-senang atau ukulele biasanya kan yang sering dipakai di yang seperti saya pakai tadi itu kan ada ukulelenya. Nah, ini ada benson ukulele no copyright. Nah, itu biasanya yang saya gunakan. Jadi kalau saya upload lagi di YouTube itu tidak akan dihilangkan musiknya seperti itu. Ya, jadi apa namanya ke YouTube, pengen nanti siswa kita melihat di YouTube seperti itu atau kita punya channel, nah itu tidak akan terganggu oleh yang namanya hak cipta. Seperti itu sih Guru Dakim. Kalau untuk yang paling ringan untuk apa namanya editing video ya, yang paling ringan sepertinya kalau dulu itu ada itu ya apa namanya yang bawaan dari Microsoft itu apa, tapi sekarang kayaknya nggak ada ya, apa namanya, Movie Maker ya, Movie Maker zaman dulu ya. Mungkin sekarang masih ada tapi itu, atau pakai Ulit Video, Uliat namanya, Ulit Video. Nah itu juga agak ringan. Cari nanti yang versinya jangan versi yang terbaru, karena semakin versinya yang terbaru pasti akan semakin berat. Namanya kayak yang saya pakai itu Vegas ya, Vegas. Sekarang sudah berganti namanya Magic Vegas seperti itu kan. Nah, itu lebih berat lagi kalau yang versi 15, 17 seperti itu. Maka pakai versi yang rendah 11, 12 itu pasti akan lebih support dengan laptop-laptop yang speknya tidak terlalu tinggi seperti itu. Itu sih Pak Dakim. Kalau mau pakai HP juga bisa Pak Dakim, pakai KineMaster, ada mood kan, ada mood KineMaster. Nah itu nanti udah bebas apa namanya logo KineMaster yang pakai sekarang kalau juga apa namanya lebih ringan dan lebih sudah bisa untuk menghilangkan background, karena apa namanya editing videonya itu hanya kalau gabungkan dengan video yang saya buat di PowerPoint seperti itu. Atau saya tunjukkan ya sebentar ya, ada waktu nggak Guru Asep? Oke, halo, boleh. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Jadi saya itu sebetulnya dalam membuat video pembelajaran itu hanya membutuhkan itu, apa namanya, editing video itu hanya untuk menggabungkan video yang saya buat di PowerPoint. Sekarang PowerPoint yang 2016 itu kan bisa membuat video. Nanti di save as-nya di MPEG itu kan video, itu saya gabungkan dengan video saya menyampaikan presentasi. Sebentar, saya bukakan. Ini saya pakainya tapi pakai Vegas. Sebetulnya semuanya bisa pakai apapun ya. Tapi ini saya pakainya Vegas. Yang saya sudah familiar seperti itu. Jadi lebih cepat untuk sebentar ya. Nah, namanya membuka video editing itu ya Bapak Ibu ya di sini, karena ya memang apa namanya editing video itu pasti agak berat. Di sini saya pakai Vegas Pro 14 seperti itu. Bentar, saya baru menunggu. Guru Fajar bisa nanti dikirim video tutorialnya cara menggunakan video editingnya yang biasa Guru Fajar gunakan. Cek, terdengar ya? Oke.
Karena saat membuka ternyata kalau editing video ada agak terganggu dengan saat di Zoom-nya. Nah ini, oke. Nah itu video tadi ya, guru-guru yang hebat. Jadi video yang ada latarnya hijau ini dengan video yang saya buat menggunakan PowerPoint ini. Jadi ada 2 video, guru-guru yang hebat ya. Kenapa saya tadi agak melihat ke bawah? Karena saya menyampaikan apa yang ada di video yang sudah saya buat dari PowerPoint seperti itu. Coba saya akan hilangkan untuk yang video saya ini, maka hanya seperti ini. Nah, ini sebetulnya sudah video sendiri. Dan saya Fajar Kurnia. Clip on tadi supaya suara tidak terdengar yang dari luar. Terus kita sudah membuat, hebat kan di sini Pak punya PowerPoint bagus-bagus. Dan dengan animasi itu kan jadi video. Nah, kalau udah jadi video ditampilkan videonya dan kita yang mau kita sampaikan di PowerPoint itu seperti itu. Jadi hanya itu ya. Nah, itu kenapa di sini ada saya, kalau belum saya pakai hilangkan sebetulnya hijau seperti itu. Umpamanya ini ya, seperti ini ya. Nah, di sini seperti itu. Jadi video ada apa namanya backgroundnya yang sudah saya yang bergerak itu pakai hanya menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi nanti guru-guru yang hebat bisa membedah sendiri apa untuk menggerakkan apa awannya, menggerakkan sepeda itu hanya pakai animasi yang ada di PowerPoint. Seperti itu guru-guru yang hebat. Itu sih Guru Asep. Terima kasih. Luar biasa, Saya aja baru tahu ini Guru. Gimana Guru Asep? Ya, saya juga baru tahu gimana cara apa tadi. Saya selama ini ngambil mudah, Guru Asep. Benar. Saya apalagi dari gambar-gambar tadi memang ini berbahaya, apalagi sekarang kita klik gambar gitu, kita copy aja. Terkadang kita nggak tahu kalau itu ada hak ciptanya gitu. Betul, Guru Asep. Ambil video di YouTube gitu. Tidak ada poin dan linknya ini tadi Guru ya dibagikan. Oke, baik. Terima kasih guru Dakim sama guru siapa tadi ya yang bertanya, yang sudah sempat Guru Alim juga menanyakan, mungkin mewakili kita ya Guru Alim ya. Sudah sempat menanyakan ya. Mewakili kita semua. Sudah pukul di Sumatera Selatan 5:30 ya. 5:30. Iya. Tapi masih terpertahan ini saking antusias peserta ini betul. Mau belajar gitu. Saling berbagi, mungkin ada sharing mungkin ya, tapi waktunya agak cukup ya Guru Asep ya. Iya betul, mungkin bisa disambung di lain kurang banyak Guru Asep waktunya. Iya. Aduh, saya juga baru ini Guru Dakim. Wah luar biasa memang. Ini bolehlah kita buat kelas sendiri gitu ya untuk ini. Oke, mengingat waktu juga sudah begitu sore, sekali lagi terima kasih untuk Guru Fajar yang sudah berbagi pada sore hari ini, luar biasa ilmunya. Sama-sama Guru Asep. Dan juga yang nggak kalah penting guru-guru peserta yang masih ini ya mungkin ada yang sambil ini gitu ya mencatat gitu ya.
Tapi insya Allah untuk PowerPoint-nya nanti akan kita bagikan gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Terus presensi jangan lupa diisi. Terus tadi yang mau gabung untuk menjadi pengelola, nanti bolehlah chat admin di grup gitu ya. Oh saya pengen jadi pengelola gitu, nanti gabung aja. Oke. Yap. Sekali lagi banyak cerita. Sebelum saya tutup saya tutup dengan pantun. Wah. Keluar rumah, di depannya ada pagar, melihat ke depan ada rumah tetangga. Terima kasih Guru Fajar, ilmunya sangat luar biasa. Masya Allah. Keren. Yang sudah keluar rumah tetangga, di dalamnya ada guru ngaji. Jika sudah dapat ilmunya, jangan lupa untuk tetap. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sekali saya sebagai persahanan khilafan selama saya yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Guru Rama. Silakan Guru Rama. Baik, terima kasih Guru Asep. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Mungkin nanti kita akan foto bareng ya Guru ya. Jadi untuk yang belum mengaktifkan kamera nanti siap-siap untuk mengaktifkan kamera. Jangan lupa. Kalau bisa didengar Guru? Ya, bisa. Bisa Guru ya. Tapi sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang telah kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Guru Dakim. Pada Guru Dakim dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma bil azim. Ya Allah, ya Mujib as-Salim. Kabulkanlah bila ada benar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah tim dapat menjadikan keberkahan kegiatan kita pada hari ini, dan semoga apa yang telah didapat Bapak Ibu guru pada hari ini dapat dikembangkan atau bisa dipraktekkan secara langsung nanti oleh Bapak Ibu guru. Ini waktu di Banyuasin sudah jam 17.42 guru. Jadi ini kamera sudah sedikit agak gelap guru. Dan kebetulan juga lampu di rumah ini mati. Jadi mohon maklum karena kameranya sedikit agak lebih gelap karena sudah mau jam 6 ini guru. Baiklah, sebelum
Mungkin nanti kita siap-siap untuk foto bersama. Untuk Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kamera, boleh dipersiapkan untuk mengaktifkan kamera. Sebelumnya, saya sebagai host pada hari ini atau MC pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup dulu acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC atau host pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata pada Bapak Fajar Kurnia. Terima kasih Bapak, ilmunya sangat bermanfaat Pak. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat, dan saya juga sangat termotivasi nih menyimak apa yang sudah sampai pada hari ini. Pada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bapak Ibu kita foto bersama. Silakan diaktifkan kameranya. Diaktifkan, sudah. Oke. Ini sepertinya masih ada yang belum mengaktifkan ini. Mohon maaf, ada yang screen ya? Kenapa Guru? Nah, oke, sip. Oke, Guru, kita foto bersama dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Jempolnya boleh. Nanti tahan Guru ya, bentar Guru. Boleh Guru. Oke. Oke, sekali lagi, boleh untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Guru. Hari ini, minggu depan kita sama ya Guru ya, jadwalnya. Hari Sabtu ya. Ya, sama ya Guru ya, Guru Mustika. Sama ya hari Sabtu. Juga sama jam 1:30. Daftar hadirnya bagi yang belum, silakan diisi. Untuk Bapak Ibu yang ingin live mungkin dipersilakan karena kita mau masuk waktu maghrib. Oke, dadah. Assalamualaikum, izin pamit. Ya Guru Dakim, terima kasih Guru Dakim. Terima kasih semuanya. End dari host saja ya, Bu Guru Tika. Kita end dari host saja ya.